Halo semuanya. Saya Peter Kennedy, NIM saya 211210, saya dari Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang SNI, di mana Standar Nasional Indonesia. Yang pertama, istilah atau definisi, di mana untuk kumpulan dokumen digunakan istilah dan definisi berikut ini. Yang pertama yaitu evaluasi potensi bahaya ergonomi, di mana penentuan atau penilaian tingkat risiko potensi bahaya ergonomi ini didasarkan kriteria nilai risiko yang dimana kemudian dapat digunakan sebagai pertimbangan nih dalam penerapan program pengendalian. Lalu faktor risiko ergonomi. Nah, di mana faktor yang dapat mengaruhi aktivitas tenaga kerja ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi posisi kerja, cara kerja, alat kerja, serta beban angkat terhadap tenaga kerja. Lalu gangguan otot rangka akibat kerja atau gotrak, nah, di mana ini merupakan keluhan atau nyeri, di mana adanya cedera atau gangguan pada otot, tendon, sendi, saraf, serta jaringan lunak lainnya, di mana ini merupakan semua gangguan kesehatan yang mengenai sistem gerak tubuh dan disebabkan atau diperberat oleh pekerjaan, di mana termasuk gangguan otot ringan dan bersifat sementara sampai cedera menetap yang menyebabkan kecacatan. Lalu selanjutnya yaitu ada identifikasi bahaya ergonomi, di mana melalui aktivitas survei keluhan gotrak dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada populasi pekerja, di mana kuesionernya harus yang relevan, di mana bisa digunakan oleh perusahaan atau lembaga uji nih. Jadi kita dari lembaga tersebut bisa mengidentifikasi bahaya ergonominya. Lalu penanganan beban secara manual, di mana aktivitas mengangkat, menarik, mendorong, menurunkan, dan lain-lain dalam penanganan bahan, material, ataupun alat kerja, di mana dengan mengandalkan tenaga manusia secara fisik yang memiliki beban dengan faktor resiko ergonomi. Lalu pengukuran potensi bahaya ergonomi, mana penentuan secara kuantitatif tingkat risiko ergonomi dilakukan dengan menggunakan instrumen daftar periksa potensi bahaya ergonomi melalui pengamatan cara kerja. Jadi ini dilakukan pengukuran nih agar tahu tingkat risiko ergonomi ini setinggi apa sih dari seorang pekerja tersebut. Lalu yang terakhir tempat kerja. Nah, di mana tempat kerja ini merupakan tempat yang dimana pekerja itu melakukan aktivitas kerjanya. Oke, kita lanjut ke metode Ergonomic Function Deployment atau EFD, mana yang merupakan metode yang memudahkan selama proses perancangan, pembuatan keputusan atau direkam dalam bentuk matriks-matriks sehingga dapat diperiksa ulang serta dimodifikasi di masa yang akan datang. Dengan metode tersebut dapat diketahui ergonomis atau tidaknya hasil rancangan tersebut. FPD ini merupakan juga pengembangan dari Quality Function Deployment, yaitu dengan menambahkan hubungan baru antara keinginan konsumen dan aspek ergonomi dari produk. Mana hubungan ini akan melengkapi bentuk matriks House of Quality yang juga menerjemahkan ke dalam aspek-aspek ergonomi yang diinginkan. Mana dapat dilihat pada gambar tersebut, matriks House of Quality digunakan pada ergonomic function deployment dikembangkan menjadi seperti berikut, seperti ini. Jadi ini mereka saling keterkaitan nih, saling berhubungan dari A ke A1, D ke B, F, C, dan E. Jadi ada kolerasinya. Nah, pada bagian A berisi sejumlah kebutuhan dan keinginan pelanggan, yaitu penentuan keinginan konsumen. Inilah yang biasa digunakan berdasarkan penilaian pasar kualitatif. Nah, ini kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu A1 ini kebutuhan pelanggan yang ergonomis. Nah, ini merupakan terjemahan kebutuhan konsumen yang termasuk dalam aspek ekonomi, mana dilakukan secara tepat agar memudahkan tim perancang menentukan karakteristik aspek teknisnya. Lalu bagian B. Bagian B ini merupakan matriks perencanaan atau penilaian pasar dan perancangan strategi. Untuk mengetahui posisi relatif tersebut, relatif produk terhadap produk pesaing, bagian ini berisi 3 tipe informasi. Mana ada data pasar kuantitatif, settingan pencapaian atau goal setting, lalu ada perhitungan untuk pengurutan keinginan dan kebutuhan konsumen. Lalu ada bagian C yaitu
technical response, di mana terdiri dari karakteristik yang mendeskripsikan desain-desain layanan atau aplikasi produk yang dirancang. Lalu selanjutnya ada bagian D, interrelationships, mana berisi pertimbangan penilaian keterkaitan atau relasi hubungan antara elemen-elemen karakteristik teknik pada bagian C tersebut tadi dengan setiap kebutuhan pelanggan pada bagian A. Lalu bagian E, technical correlation, mana terdiri dari tim perancang terhadap implementasi keterkaitan antar elemen-elemen karakteristik teknis pada bagian C. Lalu korelasi ini tergantung pada direction of goodness dari masing-masing karakteristik teknis. Jadi ada kemungkinannya nih, strong positive impact, di mana mengadakan perubahan pada karakteristik teknis 1, lalu ada moderate positive impact, lalu ada no impact, jadi mengadakan perubahan tapi tidak akan menimbulkan pengaruh nih. Lalu ada modern negative impact, dan terakhir ada strong negative impact. Lalu yang terakhir nih, target matrix atau bagian F. Berisikan 3 macam data, tingkat kepentingan ranking, technical benchmarking, dan target kinerja karakteristik teknik dari produk yang dikembangkan. Ya, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.